kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan pertama health information, 2 specific protection, 3 elderly, 4 disability, 5 rehabilitation. Bentuk sistem pelayanan kesehatan itu puskesmas. Subsistem di puskesmas termasuk gizi, KIA, dan lain-lain. Subsistem pelayanan kesehatan terpadu, suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilakukan di swasta, wilayah kerja puskesmas. Pos obat desa, wahana edukasi dalam alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana. Pondok bersalin desa, salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak KB dan lokasinya berada di desa. Perbaikan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Syarat pokok pelayanan kesehatan terdiri dari tersedia, mudah dicapai, dapat diterima, mudah dijangkau, dan bermutu. Perorganisasian program kesehatan. Pengertian perorganisasian dalam Yangkas, organisasi. Yunani, organ berarti alat bagian anggota. Secara umum, organisasi adalah suatu proses mengatur sumber daya manusia dalam sumber daya lainnya dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perorganisasian dalam kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan sehingga tercapai suatu organisasi kesehatan di berbagai bentuk sistem pelayanan kesehatan. Prinsip pokok organisasi. Menurut William, prinsip di organisasi meliputi organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, prinsip skala hierarki, prinsip kesatuan perintah, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip tanggung jawab, prinsip tentang pengendalian, prinsip fungsional, prinsip pemisahan, prinsip keseimbangan, prinsip pemimpinan, dan fleksibel. Unsur-unsur pokok perorganisasian, hal yang diorganisasikan, pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana kepelayanan kesehatan sehingga terbentuk suatu kesatuan yang terpadu, pengaturan tenaga pelaksanaan, proses perorganisasian dan hasil perorganisasian. Wewenang organisasi, wewenang lini, wewenang staf dan lini, dan wewenang staf. Pengawasan pelayanan kesehatan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal untuk objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Mochker mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan kegiatan nyata dengan mengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pengawasan untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan diberikan sesuai dengan standar keinginan masyarakat. Manfaat pengawasan Yankes, mengetahui sejauh mana program studi dilakukan oleh staf. Jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan telah dimanfaatkan secara efisien, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan, mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjut. Prinsip pengawasan Yankes. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena
Kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan: pengawasan fungsional, pengawasan publik, pengawasan non-fungsional. Proses pengawasan: penetapan standar pelaksanaan, penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran hasil kinerja aktual, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis kepemimpinan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pengantar manajemen pelayanan kesehatan. Pengertian manajemen pelayanan kesehatan: manajemen dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus. Selain itu, untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur dapat dilihat dari 3 pengertiannya. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu dan seni. Menurut G.R. Taylor 1960, manajemen adalah suatu proses khusus yang terjadi dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan, mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan, mengumpulkan fakta-fakta terkait Yankes, menyusun alternatif perencanaan masalah Yankes, mengambil keputusan Yankes dengan memilih sesuatu alternatif dan melaksanakan keputusan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Unsur-unsur dalam pelayanan kesehatan yaitu input yaitu money, material, metode, minut, dan market. Proses yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input. Output adalah hasil luaras suatu sistem. Dampak akibat dari suatu sistem dan terjadi dalam waktu alternatif. Feedback adalah suatu hasil juga masukan dari sebuah sistem. Pendekatan praktis manajemen kesehatan yaitu manajemen by objective. Manajemen is how to work it out health. Manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen by objective. Manajemen by objective menekankan pada penelitian peranan tujuan dalam perencanaan yang efektif dengan menetapkan prosedur pencapaian baik formal maupun non-formal. Manajemen berdasarkan sasaran adalah aktivitas memadukan sumber-sumber organisasi menjadi suatu kesatuan. Sasaran yang dimaksud. Sasaran harus mempunyai persyaratan dengan menggambarkan 5 karakter, yaitu dengan singkatan SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Manajemen is how to work with other. Adanya pendekatan ini, fungsi manajemen akan dapat dipelajari dari proses bekerja sama yang berkembang antara pimpinan dengan staf dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya ketika bidan dan staf bidan. Manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf. Perilaku organisasi kesehatan memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Contohnya, kepala puskesmas menjalankan fungsi manajemen. Manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai proses dapat dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Contoh, kepala puskesmas dengan menjalankan fungsi manajemen. Manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen harus peduli dengan fungsi sosial di masyarakat, mempunyai kegunaan yang dapat dipakai dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Contohnya, kepala puskesmas, wawasan yang luas dan pengembangan diri. Ruang
ruang lingkup manajemen, lingkungan dalam, manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, sistem nilai dan budaya, lingkungan luar, lingkungan umum, dan lingkungan khusus. Fungsi manajemen. Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut G.R. Perry yang membentuk manajemen sebagai proses adalah sebagai berikut: planning, organizing, executing, dan controlling. Planning. Perencanaan merupakan suatu proses persiapan pengambilan keputusan untuk dilakukan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Langkah-langkah yang menyusun perencanaan, menentukan sasaran, merumuskan posisi organisasi, mengidentifikasi berbagai faktor, menentukan langkah-langkah mencapai sasaran. Unsur-unsur perencanaan. Menurut Manuang, unsur dari sebuah perencanaan harus menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Selain itu, dalam sebuah perencanaan harus terdapat unsur-unsur tujuan, kebijakan, prosedur, aturan program, anggaran. Manajemen pelayanan kesehatan. Mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan. Identifikasi masalah. Penentuan besarnya atau luarnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki. Menetapkan prioritas. Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik sinkron dan teknik non-sinkron. Penentuan tujuan. Ada dua jenis atau tingkat tujuan, yaitu umum goal dan tujuan khusus. Penyusunan dan pengembangan rencana program. Penyusunan program dalam proses perencanaan mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menetapkan sasaran. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni sasaran langsung dengan sasaran tidak langsung. Organisasi dan staf. Uraian organisasi sekaligus staf atau personal yang akan melaksanakan kegiatan serta uraikan pula tugasnya masing-masing. Rancangan anggaran. Uraian tentang biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Rencana evaluasi. Uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan. Administrasi kesehatan harus diselenggarakan pada pedoman asas dan kebijakan, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Informasi kesehatan. Seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Dalam melaksanakan upaya kesehatan, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan harus berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur baku. Pengembangan hukum kesehatan meliputi upaya penyusunan regulasi serta harmonisasi hukum, sosialisasi dan advokasi hukum kepada aparatur kesehatan dan masyarakat guna menjamin terwujudnya kepastian keadilan. Prinsip penyelenggaraan menjamin kesehatan lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing tingkat administrasi. Pengertian mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen. Syarat pokok dan batasan mutu pelayanan kesehatan. Syarat pokok pelayanan: tersedia dana dan kesinambungan, dapat diterima dan wajar, pembatasan pada derajat kepuasan pasien mudah dicapai, bermutu, mudah dijangkau, dan pembatasan pada upaya yang dilakukan.
Komponen mutu pelayanan: input, sumber tenaga modal alamiah tercatat dan kesanggupan. Planning, organizing, controlling proses. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan. Target baik secara langsung maupun secara langsung. Impact, akibat yang ditimbulkan oleh output. Peningkatan kesehatan dapat tercapai jika kebutuhan dan tuntutan. Dimensi kualitas pelayanan yaitu reliability, responsiveness, assurance, empati, dan agreeable atau bukti langsung. Ciri-ciri mutu pelayanan kesehatan: memenuhi standar profesi yang ditetapkan melalui standar struktur, standar proses, dan standar hasil. Sumber daya untuk pelayanan asuhan keperawatan dimanfaatkan secara wajar, efisien, dan efektif, aman bagi pasien dan perawatan pemberi jasa pelayanan, memuaskan bagi pasien dan perawat pemberi jasa pelayanan, memperhatikan dan menghormati aspek sosial ekonomi, agama, budaya, etika, dan tata nilai masyarakat. Persyaratan peningkatan mutu pelayanan. Persyaratan untuk meningkatkan mutu pelayanan antara lain: pimpinan yang peduli dan mendukung adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan. Sadar mutu. Tenaga keperawatan disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dengan cara program diklat. Perlengkapan dan lingkungan mendukung adanya standar